Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita patut bersyukur pada Tuhan boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Secara khusus Bapak Ibu yang tergabung dalam persekutuan Komisi Usiawan Keluarga Allah. Baik, sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini tak habis-habisnya kami mengucap syukur pada Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau senantiasa melindungi, memelihara, memberikan kekuatan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami persekutuan Komisi Usiawan Keluarga Allah bersama-sama akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong kami, kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kasih Tuhan tetap sama saat kita kuat, saat kita lemah. Teks firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 71 ayat 9. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada ungkapan kata-kata bijak mengatakan begini. Menjadi tua itu pasti. Sedangkan menjadi dewasa itu adalah pilihan. Ada sebagian orang sudah siap menjadi tua. Tetapi ada juga banyak orang yang tidak siap menjadi tua. Merasa dirinya sudah tua, memiliki rasa khawatir, ada rasa takut juga. Karena berbagai faktor, misalnya fisiknya semakin lemah, kulitnya semakin keriput, rambutnya semakin memutih, kantong matanya menebal, tentu merasa kekurangan daya tarik. Dan juga ada yang akan pensiun, mengalami kekhawatiran. Sehingga mereka berusaha untuk menanggulanginya. Yang beruban berusaha untuk disemir lagi, supaya kelihatan hitam, lebih muda. Yang keriput di make up lagi supaya kelihatan lebih muda. Yang lemah fisik berusaha untuk olahraga ringan, minum ramu-ramuan, vitamin, obat-obatan agar tetap segar dan sebagainya. Namun semua yang diusahakan itu bersifat sementara karena usia tua tidak dapat dihindari oleh kita. Pemazmur yang kita baca tadi itu juga mengungkapkan kekhawatirannya pada masa itu. Namun pemazmur tidak mengeluh terus karena nasibnya. Pemazmur mengutarakan kekhawatirannya kepada Tuhan. Kita bisa baca di dalam Mazmur pas 71 ayat 1 sampai 24. Perikop ini dengan judul Doa Minta Perlindungan di Masa Tua. Ini sebuah ungkapan pemazmur dalam masa-masa tua. Dia tidak terperangkap dengan ketakutan-ketakutan, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Pemazmur berdoa agar Tuhan tidak meninggalkannya saat kekuatannya memudar sampai habis. Saya akan bacakan kembali di dalam ayat 9 yang sudah kita baca tadi. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Pergumulan pemazmur tidak jauh beda dengan pergumulan kita. Khususnya kita yang menghadapi masa tua. Masa tua membuat kita khawatir. Sepertinya kita sia-sia dalam masa tuanya. Orang lain tidak peduli lagi dengannya. Namun pemazmur berharap bahwa Tuhan, karena Tuhan adalah tumpuan harapannya. Di masa tuanya bukan hanya saat muda saja, juga sampai tua pun Tuhan tetap tumpuan hidup. Pemazmur bukan tumpuan hidup pemazmur saja, tetapi juga tumpuan hidup bagi kita. Di dalam Yesaya 46 ayat 3-4 mengatakan, dengarkanlah aku, kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tabkia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan berkata sejak dalam kandungan sampai seluruh rambut menjadi putih. Tuhan terus dan tetap bersama kita. Bahkan dikatakan Tuhan mau menanggung kamu terus. Memikul dan menyelamatkan kamu terus. Puji Tuhan. Luar biasa. Bukan hanya dalam kandungan, bukan masa kecil, tetapi sampai tua. Tuhan terus
memikul dan menyelamatkan kita. Kita bisa menjadi tua, kita bisa menjadi lemah, tetapi berkat dan perlindungan Tuhan tidak ikut-ikutan berkurang, tidak ikut-ikutan lemah. Sebaliknya Tuhan tetap dan terus memberkati dan melindungi kita berapapun usia kita. Oleh karena itu, nikmatilah masa tua kita. Dan tetaplah semangat dalam masa tua kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita sudah tua, tetaplah taat melakukan firman-Nya. Hidup kudus, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Senantiasa bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Hidup dengan iman yang percaya sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan siap untuk terus menggendong kita sekalipun rambut kita telah memutih seluruhnya. Berkat Tuhan, penyertaan dan pertolongannya akan selalu hadir dalam hidup kita. Dan kita selalu ingat bahwa orang yang tua kaya pengalaman hidup, kaya hikmat, kaya kebijaksanaan. Pengalaman-pengalaman suka duka sepanjang perjalanan hidupnya akan sangat berguna bagi yang masih muda. Yang dapat membawa manfaat besar bagi kehidupan generasi muda. Merupakan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh mereka yang lebih muda. Dan dengan penyertaan Tuhan, maka semua itu bisa menghasilkan karya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah mulai lanjut usia, pandanglah masa tua dari sisi yang indah. Fisik kita bisa lemah, tetapi ingat, berkat, perlindungan, dan kasih Tuhan tidak akan pernah lemah, tidak akan pernah berhenti, bahkan akan selalu ada, bahkan selalu baru bagi kita. Sampai tidak ada lagi rambut hitam sehelai pun di kepala kita. Tuhan tetap memberikan perlindungan dan berkat-Nya di dalam hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini boleh menyapa dan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.